Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 12 semuanya? Bertemu kembali kita dalam pelajaran fisika dengan tema listrik statis. Perkenalkan, nama Ibu Fitriza Budi Rahayu. Ibu mengajar di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Tujuan pembelajaran pada materi listrik statis yang pertama, menghitung gaya Coulomb pada muatan. Yang kedua, kita dapat menghitung kuat medan listrik. Nah, yang ketiga, kita dapat menggunakan formulasi-formulasi rumus listrik statis dalam berbagai soal-soal. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu mengenai hukum Coulomb. Nah, apa yang akan kita bahas pada hukum Coulomb? Jika ada dua buah muatan, Q dengan Q2, yang dipisahkan oleh jarak R, maka akan didapatkan kalau gaya Coulomb yang terjadi itu akan sebanding dengan muatan keduanya, tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat antara jarak muatan itu sendiri. Nah, dari persamaan perbandingan, kita bisa merubah menjadi sebuah persamaan formulasi di mana F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana K itu merupakan konstanta yang besar atau harganya adalah 1 dibagi 4V epsilon 0. Nah, kalau kita cari dengan harga V dan epsilon 0, maka didapatkanlah besar harga K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter bujur sangkar per Coulomb kuadrat. Nah, di mana penjelasan dari lambang-lambang formulasi kita adalah F adalah gaya Coulomb dalam Newton, Q adalah muatan dalam Coulomb, dan R adalah jarak antara muatan. Nah, baiklah, materi berikutnya mengenai kuat medan listrik. Kuat medan listrik itu adalah daerah di sekitar medan listrik yang masih merasakan gaya Coulomb itu sendiri, di mana kuat medan listrik itu dilambangkan dengan E, sementara gaya adalah F, dan muatan pengujinya adalah Q aksen. Maka besar kuat medan listrik itu adalah F dibagi dengan Q aksen. Nah, dalam perumusan ini kita bisa mendapatkan dua formulasi, yaitu E sama dengan K Q per R kuadrat, atau boleh juga kita pakai dengan menggunakan F per Q, di mana E adalah kuat medan listrik dengan satuannya Newton per Coulomb, sementara F adalah gaya Coulomb dalam Newton, dan Q adalah muatan penguji juga dalam Coulomb. Berikutnya kita masuk yaitu potensial listrik. Potensial listrik merupakan usaha untuk memindahkan satu satuan muatan positif dalam wilayah medan listrik suatu benda dari R1 ke R2. Di mana kita dapatkan rumusan daripada potensial listrik itu adalah V sama dengan K kali Q dibagi R. Atau kalau kita buatkan hubungannya dengan energi, maka V adalah energi dikali dengan jarak. Untuk selanjutnya kita melihat energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari suatu medan listrik adalah sama dengan perubahan energi potensialnya, di mana energi potensial itu adalah K Q1 Q2 per R. Nah, sedangkan usaha itu sendiri adalah perubahan daripada energi potensial, yaitu W sama dengan EP2 kurang EP1, sehingga kita dapatkanlah EP adalah energi potensial listrik dengan satuannya Joule. Nah, sama dengan usaha juga satuannya adalah Joule. Sedangkan besaran-besaran lain sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Selanjutnya, kita bisa menggabungkan rumusan antara potensial listrik,
energi potensial listrik dan muatan dalam rumusan W dari titik A ke titik B itu adalah Q dikali perubahan beda potensial. Atau W dapat juga kita cari dalam rumusan Q dikali dengan delta V. Nah, dalam membahas listrik statis kita tidak lepas dari membahas kapasitor. Nah, kita lihat lambang kapasitor yaitu merupakan C dalam rangkaian. Nah, kapasitas kapasitor itu sendiri merupakan muatan di setiap beda potensial yang dilaluinya. Maka kita dapatkan rumusannya adalah C sama dengan Q per V. Selanjutnya kita juga bisa menghitung energi di dalam sebuah kapasitor dengan rumusannya W sama dengan setengah C dikali V kuadrat. Karena C adalah Q per V, kita dapat mengubahnya sehingga energi dalam kapasitor juga bisa kita rumuskan dalam setengah Q V kuadrat. Sementara harga C itu sendiri kalau dia merupakan bola konduktor adalah 4V epsilon 0 dikali dengan R, di mana R merupakan jari-jari. Sama dengan resistor, kapasitor juga bisa kita buatkan dalam rangkaian dalam bentuk dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel, seperti yang bisa kita lihat dalam tabel berikut. Nah, pada rangkaian seri, muatan listriknya adalah sama, yang melewati C1, C2, dan C3. Nah, sementara beda potensialnya merupakan hasil penjumlahan. Sehingga kita dapatkan untuk mencari rangkaian pengganti seri adalah untuk kapasitor 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan selanjutnya tergantung rangkaian kapasitor kita. Sedangkan kalau dia rangkaian paralel, muatannya merupakan muatan penjumlahan untuk masing-masing kapasitor. Tetapi yang sama dalam rangkaian kapasitor adalah beda potensialnya. Sehingga dapat pula kita rumuskan mencari kapasitor pengganti untuk rangkaian paralel adalah C1 tambah C2 tambah C3. Jika kita bandingkan dengan materi terdahulu, rangkaian kapasitor. Nah, jika kita bandingkan dengan resistor, rangkaian kapasitor terbalik dengan rangkaian resistor tersebut. Trik rumusan hukum Coulomb kita buatkan seperti tangga nada. Di atas sekali ya, kita buatkan F ya sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kita bagi ke bawah dengan Q, maka didapatkanlah dia merupakan kuat medan. Berarti kita menghilangkan satu buah muatan. Sehingga rumusnya menjadi E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, kemudian seandainya lanjut lagi dengan energi potensial. Energi potensial merupakan gaya dikali dengan jarak. Otomatis R kuadrat tadi kita kali dengan R akan tinggal R-nya. Sehingga energi potensial kita ya akan menjadi K Q1 Q2 ya. Kat sih kat. K Q1 Q2 per R saja lagi. Nah, yang terakhir yaitu merupakan dari potensial listrik. Dia merupakan energi yang digunakan untuk memindahkan kuat medan sejauh R. Maka dia tinggal saja lagi V adalah K Q per R. Jadi nampaklah penyederhanaan. Kalau dia F adalah K Q1 Q2 per R kuadrat.
Nah, waktu dia kuat medan, berarti kita membagi dengan muatan pengujinya, tinggal saja dia lagi E kaki per R kuadrat. Sementara kalau dia pada energi potensial mengali dengan R, maka yang tinggal menjadi satu adalah R. Jadinya EP adalah kaki 1 Q2 per R. Dan yang terakhir dia lebih simpel, yaitu di mana Q-nya kita hilangkan 1, R-nya juga hilang. Tinggallah rumusnya kaki per R. Jadi untuk ibu ulangi lagi, maka dari yang selengkapnya di gaya tadi kaki 1 Q2 per R kuadrat, Q-nya di atas merupakan satuannya kuadrat. Sewaktu kuat medan Q-nya tinggal 1, R-nya tetap kuadrat. Sewaktu energi potensial Q-nya tetap kuadrat, R-nya menjadi 1 saja. Sedangkan untuk potensial lebih simpel lagi kaki per R. Inilah jenjang penurunan trik-trik cara menghafal rumus dalam hukum Coulomb. Nah, keterangan rumusnya yaitu merupakan Q muatan, epsilon 0 permitivitas, R jarak, K koefisien, A luas penampang, D jarak antar keping, dan R adalah jari-jari bola. Ya. Kemudian kita lihat contoh soal. Terdapat dua buah muatan dengan muatan masing-masing plus 3 mikrokulom dan 3 mikrokulom, negatif 3 mikrokulom. Kedua muatan terpisah sejauh 3 cm. Besar dan jenis gaya kulom antara kedua muatan tersebut adalah, maka dapat kita bahas di mana F tadi rumusnya adalah kaki 1 Q2 per R kuadrat. K kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Q 3 kali 10 pangkat min 6, Q2 juga 3 kali 10 pangkat min 6, dibagi 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, kalau di bawahnya 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan berarti 9. 9 dengan 9 bisa kita coret, tinggallah dia 9. Nah, setelah kita substitusi beberapa pangkatnya, maka dia akan berubah menjadi 90 Newton. Nah, untuk contoh-contoh soal berikutnya kita bahas dalam pertemuan berikutnya yang lebih terperinci lagi. Nah, itulah materi kita pada hari ini mengenai listrik statis. Nah, mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan dalam materi ini. Mohon untuk kritik dan sarannya. Demikianlah, sampai jumpa di materi-materi pelajaran fisika berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.